Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Penghalang cahaya besar itu seperti mangkuk terbalik yang diletakkan dari langit. Setelah itu, seluruh pulau perkumpulan marsial ditutupi olehnya. Penghalang cahaya berwarna kuning tua, dan itu adalah warna yang tebal dan berat. Itu memberi sensasi yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, dengan hanya pandangan sepintas saja, itu mungkin untuk melihat bahwa setiap tempat di pulau perkumpulan marsial penuh dengan orang-orang. Terlepas dari apakah itu di dekat laut atau di pulau itu sendiri, setiap inci dipenuhi dengan orang-orang. Namun, wajah mereka semua dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Dengan ketakutan di mata mereka, mereka melihat keluar penghalang cahaya. Di daerah itu, langit gelap dan ada banyak awan iblis melayang di langit. Sementara itu, sangatlah mungkin untuk melihat sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar melalui awan iblis, sementara suara-suara tajam yang memekakkan telinga menyebar ke kejauhan, dan menggerakkan gelombang mengerikan di permukaan laut. Aura iblis terus menekan penghalang cahaya kuning tua tersebut, dan menyebabkan beberapa riak muncul. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, hati mereka mulai bergetar ketakutan. Ini karena mereka tahu, bahwa penghalang cahaya ini adalah garis pertahanan terakhir mereka. Jika itu hancur, mereka akan sepenuhnya terkena serangan Yimo, dan tidak akan memiliki harapan untuk selamat. Pada saat ini, di sebuah bangunan yang terletak di tengah pulau, suasananya sangat mencekik. Banyak orang duduk di dalam gedung itu, dan semuanya memiliki ekspresi gelap dan suram. Penghalang cahaya energi itu tampaknya melemah. Di tengah atmosfer yang menyesakkan itu, seseorang tiba-tiba berbicara dengan lembut. Namun, kata-katanya menyebabkan kelopak mata semua orang berkedut tanpa sadar. Semua orang harus berusaha keras. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria tua berambut putih adalah orang yang berbicara. Saat ini, dia mengerutkan keningnya dengan erat. Sementara itu, dua wanita cantik dan tinggi berdiri di belakangnya. Mereka adalah Gu Mengqi dan Gu Yan. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berkemah di Martial Gathering Island? Apalagi yang bisa kita lakukan selain ini? Duduk di hadapan mereka, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan dingin berkata. Sementara itu, seorang pria berdiri di belakang pria tua ini, dan dia juga terlihat agak akrab. Itu adalah Wei Zhen dari klan Wei. Kalau begitu, kamu bisa menunggu di sini dan mati. Pria tua dari klan Gu meliriknya, sebelum dia berkata dengan suara lemah. Gu Tong, jika klan Wei aku tidak dapat melarikan diri, apakah kamu berpikir bahwa klan Gu kamu dapat melakukannya? Pria tua berjubah abu-abu itu menjadi marah setelah mendengar kata-katanya saat ia berteriak. Semua orang di gedung itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, setelah mereka melihat dua aki-aki berdebat lagi. Bisakah kalian berdua turun? Apa gunanya berdebat sekarang? Ucap seseorang. Di tempat paling menonjol di dalam gedung ini, duduk tiga sosok. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi mereka memiliki paling banyak mengatakan. Ini karena mereka adalah kepala gua, dari tiga gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Ada juga seorang pria yang tampak familiar di antara ketiga kepala gua besar ini. Itu Wu Xuan, kepala gua angin iblis. Saat itu, dia punya dendam dengan Lindong. Namun, sampai sekarang, ekspresinya sangat suram, karena kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Yimo di luar Martial Gathering Island sangat kuat, dan kita mungkin tidak cocok untuk mereka, ucap Wu Xuan sambil melirik keluar gedung. Di kejauhan, dia bisa melihat aura iblis mengerikan di luar penghalang cahaya. Jika kita ingin situasinya berubah, aku khawatir kita hanya bisa bergantung pada sesepuh itu di dalam menara Chaotic. Kepala gua angin surga menghela nafas dan berkata. Semua orang di dalam gedung melihat ke arah 5 klan besar setelah kata-katanya terdengar. Bagaimanapun juga, menara Chaotic dikelola oleh mereka selama ini, dan tidak ada yang pernah menyadari, bahwa sebenarnya ada keberadaan yang begitu menakutkan di dalam menara Chaotic. Ketika mereka melihat ini, para pemimpin klan dari 5 klan besar menggelengkan kepala mereka dengan pahit. Pemimpin klan Gu Tong, tersenyum pahit dan berkata, di masa lalu, meskipun kami bisa memasuki menara Chaotic, kami tidak bisa mencapai tingkat akhir. Namun, kami tidak dapat memasuki menara sejak penghalang cahaya kuning muncul, ucap Gu Tong. Betul, sepertinya tetua itu tidak ingin diganggu. Pemimpin klan Su mengangguk dan berkata, mengapa tidak, kenapa kalian semua tidak mencobanya lagi? Wu Xuan berpikir sejenak sebelum berkata,
Saat ini, mereka semua kehabisan pilihan. Namun, dia tidak mau menyerah pada kesempatan terakhir ini. Para pemimpin dari 5 klan menghela nafas setelah mendengar ini, sebelum mereka mengangguk. Namun, mereka semua tahu, bahwa ini mungkin langkah yang sia-sia. Ketika dia melihat atmosfer menyedihkan ini, Wu Xuan bertukar pandang dengan para kepala dua gua besar lainnya. Lalu, dia menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Apakah tidak mungkin kita bisa lolos dari musibah ini, gumam Wu Xuan? Ada kabar buruk, teriak seseorang. Di saat hati semua orang yang tenggelam dalam keputusasaan, seorang pria tiba-tiba berlari dengan panik sebelum dia dengan cepat berteriak. Sepertinya seseorang sedang mencoba untuk menerobos ke pulau perkumpulan marsial. Saat ini, mereka berusaha memasuki pulau. Ucap orang tersebut. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani datang ke Martial Gathering Island sekarang. Apakah dia mencari mati? Dengan rasa kaget di hati mereka, kerumunan meninggalkan gedung dan melihat ke kejauhan. Di luar penghalang cahaya kuning tua, mereka semua bisa melihat beberapa sosok berdiri di langit. Sementara itu, aura iblis berputar di sekitar mereka, ketika sejumlah besar Yimo mulai mengelilingi mereka dari jauh. Apakah itu Guya kecil? Dan, Lindong. Ketika Gu Mengqi dan Guyan melihat beberapa sosok di luar penghalang cahaya, mereka awalnya terkejut, sebelum mereka dengan cepat berseru. Hah, Lindong, ucap orang-orang yang kaget. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar nama ini. Bahkan, ekspresi anggota klan Wei berubah jelek, itu sudah jelas, mereka ingat pemuda ini yang pernah menyebabkan klan Wei mereka menderita kerugian besar. Wu Xuan juga sedikit mengernyit, itu sudah jelas, dia masih ingat nama ini. Kakek, itu Lindong. Dia pernah membantu klan Gu kami. Cepat dan biarkan mereka masuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Yimo mengelilinginya. Gu Mengqi berkata dengan cemas. Pemimpin klan-klan Wei buru-buru berbicara setelah kata-katanya terdengar, itu tidak mungkin. Terlepas dari ketanyaannya, bahwa penghalang cahaya energi ini hanya memungkinkan orang untuk pergi, dan bukan untuk masuk, kita tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Selain itu, kamu juga harus tahu betapa liciknya Yimo itu. Jika mereka hanyalah Yimo yang menyamar, bisakah kamu memikul tanggung jawab jika kita membiarkan mereka di pulau, ucap tetua dari klan Wei. Banyak ahli di sekitarnya mengangguk setelah mendengar ini. Bagaimanapun juga, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko apapun pada saat ini. Ekspresi wajah cantik Gu Mengqi berubah. Kemudian, dia menatap marah pada pemimpin klan Wei. Ini karena dia secara alami tahu, bahwa orang ini hanya mencari kesempatan untuk menciptakan masalah. Pada saat ini, Gu Tong hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun juga, klan Gu mereka tidak berani melakukan sesuatu seperti ini, yang akan membuat klannya menjadi musuh bersama semua orang di sini. Klan Wei ini benar-benar tercela. Gu Mengqi hanya bisa menginjak kakinya setelah melihat ini. Kemudian dia berteriak keras, menggunakan Yuan Power untuk membungkus suaranya yang jernih, sebelum dia mengirimkannya ke pinggiran pulau. Lindong, kalian semua harus bergegas dan pergi. Hati-hati dengan Yimo, ucap Gu Mengqi. Lindong yang berdiri di luar pulau, mengamati sekelilingnya setelah dia mendengar suara Gu Mengqi. Segera, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia tersenyum tipis. Sepertinya orang-orang itu sama menjengkelkannya seperti sebelumnya. Tidak perlu, aku akan datang sendiri. Lindong tersenyum pada pulau itu sebelum dia menjawabnya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, setiap anggota klan Wei tertawa tanpa sadar. Bagaimanapun juga, bahkan Yimo tidak dapat menembus penghalang cahaya ini. Namun, Lindong mengklaim bahwa dia bisa masuk. Dia pasti sedang bermimpi. Lindong, kamu harus bergegas untuk mati. Wei Zhen berteriak keras. Namun, wajahnya dipenuhi ejekan. Dia bisa melihat bahwa Yimo dengan cepat mengelilingi Lindong. Pada saat ini, kemungkinan Lindong tidak bisa melarikan diri, bahkan jika dia mau. Berdiri di sampingnya, Wu Xuan mengerutkan keningnya. Ini karena dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, agar berada di sisi yang aman, dia tidak mengejek Lindong. Hah, sementara Wu Xuan mengerutkan keningnya, cahaya perak terang tiba-tiba muncul di luar penghalang cahaya. Kemudian, ekspresi Wu Xuan berubah secara drastis ketika dia merasakan, bahwa ruang menjadi terdistorsi, sebelum kejutan memancar ke matanya. Dalam mata kaget Wu Xuan, dia melihat bahwa ruang di depannya telah berubah. Pada saat berikutnya, lampu perak menyala sebelum 4 sosok muncul entah dari mana. Ini, kerumunan di sekitar mereka menatap 4 individu yang tiba-tiba muncul, sebelum mata mereka menyusut. Sementara itu, mata mereka semua terguncang. Lindong sebenarnya berhasil masuk. Apakah kamu yang meminta aku untuk mati, ucap Lindong.
Setelah dia muncul, mata hitam gelap Lindong menatap klan Wei yang tampak kaku, sebelum dia tertawa lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wei Zhen merasa ketakutan melonjak dari dalam hatinya, setelah dia ditatap oleh Lindong. Segera, dia bersembunyi di belakang pemimpin klan Wei. Lindong, apa yang kamu coba lakukan? Meskipun pemimpin klan Wei klan merasa ada sesuatu yang salah, dia masih berteriak dengan suara keras. Berisik, balas Lindong. Mata Lindong berubah dingin. Dia menjentikkan jarinya, sebelum menembak maju. Detik berikutnya, pemimpin klan Wei bergetar. Segera, dia meludahkan seteguk darah, sementara tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Kerumunan menghirup udara dingin setelah melihat ini. Sementara itu, kelopak mata Wu Xuan mulai bergerak dengan cepat. Ini karena, pemimpin klan-klan Wei telah maju ke tahap samsara tahun lalu. Kamu, para ahli dari klan Wei semua marah ketika mereka melihat, bahwa pemimpin klan mereka diserang. Namun, bahkan sebelum mereka bisa melecehkannya secara lisan, Lindong sudah mengambil langkah maju. Segera, auranya yang menakutkan menyapu ke depan dan menyelimuti seluruh pulau. Tekanan mengerikan yang diciptakan oleh auranya, itu menyebabkan pulau yang semula berisik itu, segera menjadi sunyi. Reinkarnasi, panggung reinkarnasi, ucap Wu Xuan. Kali ini, bahkan Wu Xuan tidak bisa lagi menahan guncangan di hatinya, saat dia berteriak tanpa sadar. Hah, tahap reinkarnasi, ucap para pemimpin kaget. Berdiri di atas gedung, para pemimpin berbagai faksi dari wilayah angin laut surga semuanya terkejut. Dengan rasa kaget di mata mereka menatap pemuda itu. Hehehe, dia sebenarnya ahli reinkarnasi puncak. Gutong tertegun. Dia telah mendengar Gu Mengqi dan yang lainnya berbicara tentang Lindong sebelumnya. Namun, dia hanya berpikir bahwa dia adalah junior dari generasi muda. Namun, siapa yang bisa membayangkan, bahwa pria yang ia anggap sebagai anggota generasi muda junior, sebenarnya adalah pakar tahap reinkarnasi puncak. Berada di sampingnya, Gu Mengqi dan Gu Yan menutupi bibir mereka karena terkejut. Sementara itu, mata mereka yang cantik dipenuhi syok. Hahaha, itu sebenarnya kepala gua Wu Xuan, ucap Lindong. Mata Lindong bergerak, sebelum dia berbalik untuk melihat Wu Xuan dan tertawa pelan. Sementara itu, ada nada main-main dalam tawa lembutnya. Ketika dia menyadari bahwa Lindong sedang menatapnya, tubuh Wu Xuan menegang, sementara keringat dingin muncul di dahinya. Kemudian, dia tertawa datar. Sebenarnya itu adalah adik laki-laki Lindong, ucap Wu Xuan. Dia bukan orang bodoh. Meskipun dia telah menyentuh reinkarnasi saat ini, dia tahu, bahwa masih ada kesenjangan besar antara dia dan ahli tahap reinkarnasi yang asli. Bahkan, jika Lindong ingin mengambil tindakan terhadapnya, kemungkinan tidak ada yang bisa dia lakukan. Lindong tersenyum tipis dan dia hampir tidak memperhatikan Wu Xuan. Yang dia lakukan adalah memusatkan perhatiannya pada Gu Mengqi dan Gu Yan. Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Nona Mengqi, Nona Gu Yan. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu, ucap Lindong. Lindong mengabaikan semua pemimpin yang hadir, dan hanya menyapa Gu Mengqi dan Gu Yan. Tindakannya jelas agak tidak pantas. Namun, karena kekuatannya yang menakutkan, tidak ada yang berani keberatan. Sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala, sementara wajah mereka semua dipenuhi rasa takut dan hormat. Duo Gu Mengqi saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka memberi Lindong senyum manis dan indah. Sementara itu, mata mereka yang cantik dipenuhi kegembiraan. Lindong menoleh setelah menyapa kedua wanita itu. Kemudian, dia melihat ke arah menara batu di tengah pulau. Namun kali ini, dia mendeteksi aura yang sangat kuno dan kuat yang terpancar darinya. The Chaos Master ya, gumam Lindong. Suasana di depan gedung itu agak aneh. Saat ini, para pemimpin dari berbagai faksi di Heavenwind Sea Region semua merasa merinding. Faktanya, para ahli dari klan Wei semuanya memiliki wajah pucat, dan tubuh Wei Zhen bahkan bergetar hebat. Dengan ketakutan di matanya, dia menatap Lindong. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan, bahwa lelaki kecil yang terkenal ini sebelumnya, sebenarnya sangat menakutkan sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan dia bisa memusnahkan seluruh klan Wei dengan membalik telapak tangannya saja. Namun, Lindong hanya meliriknya, dan sepertinya dia tidak punya rencana untuk membuat hidup mereka sulit. Lagi pula, begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, semut seperti mereka akan sulit untuk memprovokasi Lindong. Hahaha, adik laki-laki Lindong, aku sudah lama mendengar tentang nama besar kamu, ucap Gutong. Pada saat ini, pemimpin klan Gutong, juga memulihkan akal sehatnya. Menekan ombak di hatinya, dia tersenyum ke arah Lindong.
Bahkan, ketika dia melihat bahwa Lindong telah menyapa Gu Mengqi dan Gu Yan, alih-alih merasa tidak senang di hatinya, dia merasakan kegembiraan yang besar. Bagaimanapun juga, itu yang terbaik selama klan Gu tetap berada di sisi baiknya. Sebagai pemimpin klan Gu, dia jelas tahu apa yang diwakili oleh ahli tahap reinkarnasi puncak. Faktanya, meskipun hampir setiap pakar dari Heaven Wind Sea Region berkumpul di Martial Gathering Island, mereka bukan apa-apa di mata ahli tahap reinkarnasi puncak. Ini kakek aku, pemimpin klan Gu, Gu Tong. Gu Mengqi dengan lembut memperkenalkannya. Salam kepada pemimpin klan Gu, ucap Lindong sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Gu Tong. Bagaimanapun juga, dia memiliki kesan yang baik tentang klan Gu. Selain itu, Gu Tong secara tidak langsung telah membantunya di masa lalu, meskipun ia tidak mengenal Lindong sebelumnya. Gu Tong buru-buru membalas salam ketika dia mendengar ini. Ketika dia mendeteksi mata iri dari sekelilingnya, punggungnya sedikit tegak. Mampu berteman dengan seorang ahli top seperti Lindong, itu benar-benar peristiwa yang luar biasa bagi klan Gu mereka. Lindong, mengapa kamu datang ke sini? The Martial Gathering Island sedang dalam masalah besar sekarang. Gu Yan tanpa sadar bertanya. Lagi pula, mengingat apa yang terjadi di Martial Gathering Island, Lindong sebenarnya berani datang ke sini sekarang, pikir Gu Yan. Aku telah ditugaskan oleh seseorang untuk melindungi seseorang yang ada di menara itu, jawab Lindong sambil tersenyum, sebelum dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah menara Chaotic yang jauh. Semua orang tercengang. Orang itu di menara Chaotic. Mungkinkah sesepuh itu yang menciptakan penghalang energi? Gu Mengqi dan Gu Yan tertegun. Namun, mereka memilih untuk tidak menanyakannya lebih jauh lagi, karena mereka hanya menganggukkan kepala dengan lembut. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Ying Huan dan Qing Tan yang berdiri di belakang Lindong. Keduanya adalah wanita cantik, yang satu sedingin es dan sempurna, sedangkan yang lainnya cantik dan imut. Apalagi sikap mereka luar biasa. Ini adalah Ying Huan, junior bela diri aku dari Dao Sek. Ini adalah adik perempuan aku Qing Tan. Ketika dia melihat ini, Lindong tersenyum memperkenalkan keduanya. Ying Huan dan Qing Tan tersenyum ke arah dua gadis itu. Setelah itu, Ying Huan menggunakan mata biru cantiknya yang dingin untuk menyapu tubuh Lindong. Namun, ada emosi aneh di matanya. Seolah-olah dia mengisyaratkan, bahwa Lindong telah menemukan cukup banyak keindahan selama perjalanan kultivasinya. Lindong tertawa lembut setelah dia mendeteksi tindakannya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke para pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Angin Laut Surga, sebelum dia berkata, kalian semua harus waspada dengan situasi saat ini di Martial Gathering Island. Kalian semua harus mendengarkan aku, itu jika kalian ingin mempertahankan hidup kalian. Apakah ada keberatan? Ucap Lindong. Ada sejumlah besar Yimo di luar pulau perkumpulan bela diri. Jika Lindong ingin melindungi tempat ini, dia harus memanfaatkan orang-orang di sini. Lagi pula, dengan menggunakannya untuk berurusan dengan Yimo biasa, itu bisa menghemat waktu dan usahanya. Sementara matanya menyapu tempat ini, aura yang kuat dan menekan menyebar, dan menutupi seluruh tempat. Segera, ini menyebabkan hati orang banyak bergetar. Bahkan tiga kepala gua besar tidak berani untuk keberatan. Pemimpin klan Gu, tolong hitung jumlah orang di pulau ini. Setelah itu, berbagai faksi akan memimpin kelompok mereka sendiri dan membentuk formasi. Kalian semua harus bertarung dengan kekuatan penuh setelah penghalang cahaya rusak, ucap Lindong. Lindong menggunakan matanya yang tajam untuk melihat kerumunan, sebelum dia berkata dengan suara lemah. Aku akan membantu kalian semua untuk berurusan dengan Yimo yang kalian tidak bisa atasi. Namun, Yimo biasa itu akan diserahkan kepada kalian semua. Sekarang kita semua berada di kapal yang sama. Semoga kita akan bertindak sebagai satu kesatuan. Jika ada yang berani memainkan trik secara diam-diam, aku tidak punya pilihan selain melenyapkannya, ucap Lindong. Semua orang gemetar setelah mereka mendengar kalimat terakhirnya. Hanya kemudian, apakah mereka mengerti, bahwa orang yang berdiri di depan mereka bukanlah jiwa yang baik hati? Apa yang dikatakan saudara muda Lindong benar. Hal ini menyangkut semua kehidupan kita. Secara alami, kami akan melakukan yang terbaik. Kepala Gua Angin Langit buru-buru berkata. Huan, Qing Tan, kalian berdua harus tetap di belakang, dan membantuku untuk menjaga tempat ini, ucap Lindong. Lindong mengangguk setelah melihat ini. Akhirnya dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu kepada Ying Huan dan Qing Tan. Meskipun klan Gu adalah salah satu dari 5 klan besar, mereka bukan faksi terkuat di Heaven Wind Sea Region. Oleh karena itu, tanpa bantuan eksternal, kemungkinan akan menjadi tugas yang sulit untuk membuat orang banyak tunduk kepada mereka. Ying Huan dan Qing Tan mengangguk.
Kemudian, King Tan menggunakan matanya yang cantik sebelum dia mengamati tempat ini. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa istana dari Istana Kegelapan, dan dia fasih dengan hal-hal seperti itu. Setelah dia selesai berbicara, Lin Dong tidak berlama-lama. Sebaliknya, cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, sebelum dia muncul di depan menara Chaotic dengan segera. Selanjutnya, dia langsung dibebankan ke tingkat tertinggi menara Chaotic. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa dia bisa berhasil memasuki level tertinggi menara Chaotic. Namun, meskipun mereka secara diam-diam terkejut, mereka tidak berani berbicara. Semua pemimpin, tolong atur bawahanmu. Ini benar-benar berantakan sekarang, dan ini merupakan tekanan di mataku, ucap King Tan. Ekspresi imut dan semarak di wajah cantik King Tan perlahan-lahan menghilang, setelah dia melihat Lin Dong memasuki menara Chaotic. Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya, sebelum Darkness Saints Kite yang besar muncul. Setelah itu, dia mengayunkan sabitnya, sebelum semua orang melihat celah spasial muncul di langit. Segera, mereka menghirup udara dingin, itu sudah jelas, mereka tidak menyangka, bahwa gadis cantik dan imut ini benar-benar menakutkan juga. Semua orang harus bergegas. Aku orangnya tidak sabaran. Haruskah aku secara tidak sengaja menyapu kalian semua dari pulau itu, kakak Lin Dong pasti akan menegurku. King Tan memeluk kegelapan Saints Kite-nya saat dia berkata dengan malas. Dimengerti, dipahami. Ketika mereka mendengar ancaman tenang dan tersirat dari King Tan, keringat dingin mulai mengucur dari para pemimpin berbagai faksi di Heaven Wind Sea Region. Kemudian, mereka buru-buru mundur dan mulai mengatur bawahan mereka sendiri. Setelah semua, mereka semua takut bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja menyinggung nona kecil ini, yang perilakunya telah berubah secara instan setelah Lin Dong pergi. Ying Huan melihat pemandangan yang meriah di pulau ini. Namun, hampir tidak ada emosi di mata birunya yang dingin. Sebaliknya, dia hanya melihat menara Chaotic sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, Master Kekacauan ya. Lautan ungu emas muncul di depan mata Lin Dong ketika ia pertama kali memasuki tingkat tertinggi menara Chaotic. Energi ungu emas di sini sangat kuat dan keras, dan mereka memenuhi setiap sudut tempat ini. Lin Dong memandang lautan energi ungu emas ini, sebelum dia tersenyum lembut. Di masa lalu, ketika dia pertama kali datang ke menara Chaotic, dia hanya mendapatkan beberapa energi ungu emas yang telah merembes keluar dari tempat ini, dan itu sudah sangat menguntungkannya. Namun sampai sekarang, energi ini tidak lagi menarik baginya. Mata Lin Dong menyapu tempat ungu emas ini. Setelah itu, tubuhnya melintas sebelum dia dengan cepat menuju ke tengah. Ini karena dia bisa merasakan aura kuno dan kuat telah berkumpul di tempat itu. Tubuh Lin Dong melintas. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya berhenti. Setelah itu, dengan kaget di matanya, dia menatap bagian depannya. Di tempat itu, cahaya ungu emas gemerlapan dan berserakan. Sementara itu, ada raksasa 10.000 kaki duduk di tengah cahaya ungu emas. Selain itu, lautan energi ungu emas terus memasuki tubuhnya melalui napasnya. Tubuh raksasa itu berwarna ungu emas, dan kulitnya nampak kasar. Namun, di bawah kekasaran ini, adalah kekuatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu sudah jelas, raksasa ungu emas ini adalah Chaos Master, salah satu dari 8 Master kuno. Bahkan, dia juga pria dengan tubuh fisik terkuat di dunia. Master Kekacauan. Tubuh Lin Dong melayang-layang di depan raksasa ungu emas itu. Dibandingkan dengan raksasa itu, dia sekecil semut. Sementara itu, ketika dia mendeteksi seberapa kuat tubuh fisik raksasa itu, ini menyebabkan Primal Dragon Bone di dalam tubuhnya tanpa sadar mengeluarkan suara berdengung. Bahkan, rasanya seolah-olah mereka ingin menantang raksasa ini. Berdengung, cahaya ungu emas besar tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh raksasa ungu emas itu. Setelah itu, dia perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat. Segera, dua sinar ungu emas menyapu Lin Dong. Tekanan kuat menyelimuti Lin Dong setelah mata raksasa itu mengunci padanya. Mengaum, raungan naga yang mengguncang bumi tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Lin Dong. Terhadap tekanan seperti itu, cahaya ungu emas yang gemilang juga menyapu dari dalam tubuh Lin Dong. Setelah itu, mereka berubah menjadi naga ungu emas 10.000 kaki besar di belakangnya. Primal Dragon Bone, ucap Master Kekacauan. Raksasa itu akhirnya berbicara setelah dia melihat naga ungu emas besar itu. Sementara itu, suaranya yang terkejut seperti guntur, karena mengguncang seluruh tempat. Aku Lin Dong, senang bertemu denganmu, Chaos Master, ucap Lin Dong sambil menangkupkan tangannya ke arah Chaos Master, sebelum dia berkata dengan suara yang jelas dan keras. Apakah kamu Lin Dong? Tuan Api telah memberitahu aku tentang kamu. Kamu memang sesuatu yang istimewa, ucap Master Chaos sambil tertawa.
Meskipun ia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur, mata ungu emasnya yang besar terkadang mengungkapkan kilatan tajam, yang benar-benar menghancurkan citra sederhana dan jujurnya. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia bisa mendeteksi seberapa kuat master kekacauan itu. Namun sampai sekarang, aura master kekacauan masih agak lamban, itu sudah jelas, itu karena master kacau belum membuat pemulihan lengkap. Aku khawatir akan merepotkanmu kali ini. Aku berada di titik kritis dalam pemulihan aku, dan yang aku membutuhkan 5 hari lagi sebelum aku benar-benar pulih. Namun aku percaya, bahwa makhluk-makhluk dari penjara iblis tidak akan membiarkan aku melakukannya. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat menjaga pulau ini selama 5 hari ke depan. Master Chaos menangkupkan kedua tangannya dan berkata, karena aku ditugaskan oleh Flame Master, aku secara alami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi pulau ini. Lindong mengangguk dan berkata, awalnya, makhluk-makhluk dari penjara iblis tidak bisa mendeteksi kehadiranku. Namun, ketika aku perlahan-lahan pulih, aura aku menjadi semakin kuat, dan ini akhirnya memungkinkan mereka untuk mendeteksi lokasi aku. Ucapan sang Chaos Master berhenti. Tiba-tiba dia bertanya, adik junior juga ada di sini, apakah aku benar? Aku bisa merasakan auranya, tanya Master Chaos. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Sang Chaos Master tersenyum. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia melirik Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, itu sudah jelas, dia juga tahu tentang hubungan antara Lindong dan Ying Huan-Huan. Kali ini, seorang Raja Kursi pasti akan muncul. Bisakah kamu menanganinya? Tanya Chaos Master. Lindong tersenyum lembut sebelum dia mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selama itu bukan Raja Kursi yang telah melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi, tidak perlu baginya untuk takut. Kalau begitu, aku harus berterima kasih karena melindungiku, ucap The Chaos Master saat menatap Lindong. Setelah itu, dia bergumam dengan heran. Aku juga ingin mengetahui seberapa mampu pria itu, yang sangat dihargai saudari junior itu, Ice Mater, gumam Master Chaos untuk dirinya sendiri, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.